Shalom saudara terkasih. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami memahaminya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 23. Di dalam pasal ini kita membaca tidak mudah bagi Paulus untuk melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus. Ia dibenci bahkan ingin dibunuh. Di pasal 23 ini dituliskan bahwa pembenci Paulus telah bersumpah terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka akan membunuh Paulus. Nyawa Paulus sangat terancam. Di ayat 11, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara, Tuhan hadir dalam situasi mencekam yang dihadapi Paulus. Tuhan hadir untuk menguatkan Paulus dan Tuhan hadir untuk menyampaikan bahwa Paulus masih punya tugas sebagai seorang saksi Kristus. Di pasal 23 ini kita melihat cara Tuhan yang luar biasa melindungi Paulus. Ayat 16 mengatakan bahwa berita tentang rencana pembunuhan Paulus itu terdengar ke seseorang dan ternyata itu adalah keponakan Paulus. Ia lalu menyampaikan itu ke kepala pasukan. Kemudian kepala pasukan mengerahkan sebagian besar tentara mengawal Paulus dan membawanya ke Kaisarea. Saudara, hari ini kita dibuat kagum dengan cara Tuhan memelihara hamba-Nya. Tuhan tidak membiarkan seorang pun hamba-Nya mati jika tugas itu belum selesai. Dia menjaga dan memberi perlindungan kepada Paulus dari rencana jahat. Tuhan memakai ponaan Paulus. Tuhan memakai kepala pasukan tentara. Tuhan memakai banyak cara untuk melindungi Paulus sehingga Paulus tidak terbunuh. Tuhan, pemilik kehidupan Paulus, Tuhan masih mau memakainya untuk tugas penting di dunia ini. Tuhan memelihara nyawa Paulus karena ia masih mau Paulus melaksanakan tugasnya bersaksi bagi Kristus. Saudara, Tuhan pemilik kehidupan. Tuhanlah yang menentukan kapan Paulus mati, bukan orang-orang Yahudi. Tuhan memelihara nyawa karena tugas yang dari Tuhan belum selesai. Saudara, kalau kita masih diberi hidup hari ini, seharusnya kita sadar bahwa sebenarnya tugas kita belum selesai. Tuhan masih mau memakai kita. Hidup kita ini adalah hidup karena Tuhan. Itu sebabnya hidup kita ini juga seharusnya untuk Tuhan. Mari dedikasikan hidup ini bagi Tuhan. Saudara, sadarkah kita bahwa sebenarnya masih ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan? Sebelum waktu hidup kita berakhir, kerjakan tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bila pekerjaan kita selesai, kita akan tinggal bersiap-siap untuk dipanggil pulang bertemu Tuhan, pemilik hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami seorang hamba yang selama hidup kami melakukan pekerjaan kami melakukan pelayanan kami dengan setia dan bertanggung jawab kepadamu. Sertai kami Tuhan untuk melakukan tugas-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.